Selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, saya dan teman saya akan menjelaskan chapter 10, membahas tentang acquisition dan disposition of property, plant, and equipment. Pertama, perkenalkan, nama saya Mengatur Michael Daud dengan NIM 2021 121 1007 dari kelas AK31R. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Syahreza Ferosyata dengan NIM 2021112110002 kelas AK31R. Oke, kita pada malam hari ini akan membahas chapter 10 mengenai tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Next. Pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu menggambarkan properti, gedung, dan peralatan, mengidentifikasikan biaya untuk dimasukkan ke dalam penaksiran awal properti, gedung, dan peralatan, menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan aset berdiri sendiri, menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan kapitalisasi bunga, memahami masalah akuntansi terkait dengan perolehan dan penaksiran aset gedung, menggambarkan pelaporan akuntansi untuk biaya sesudah akuisisi, dan menggambarkan pelaporan akuntansi untuk pembagian properti, gedung, dan peralatan. Di sini ada beberapa definisi dari akuisisi, penaksiran, biaya berikut untuk akuisisi dan disposisi. Pertama yang terdiri dari akuisisi adalah biaya akuisisi, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Aset berdiri sendiri, biaya bunga dan observasi. Untuk penaksiran terdapat diskon kas, kontrak yang tertunda, pembelian borongan, penerbitan saham, bursa non-moneter, dan bantuan pemerintah. Untuk biaya berikut untuk akuisisi antara lain tambahan, perbaikan dan penggantian, pengaturan dan organisasi ulang, memperbaiki dan rangkuman. Dan yang terakhir ada disposisi yang terdiri dari penjualan dan konversi paksaan. Oke, pertama ada properti, gedung, dan peralatan. Properti, gedung, dan peralatan adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi. Digunakan lebih dari satu periode. Digunakan dalam operasi dan bukan untuk penjualan kembali, bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi, dan memiliki substansi fisik. Mencakup tanah, struktur bangunan, seperti kantor, pabrik, gudang, dan peralatan, seperti mesin, perabot, dan perlengkapan. Akuisisi PP dan E, yaitu biaya historis mengukur uang tunai atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang dikehendaki. Perusahaan menaksir properti, gedung, dan peralatan pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode fair value, penaksiran ulang. Biaya tanah, termasuk semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup harga pembelian, biaya penutup seperti hak tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan, biaya penilaian, pengisian, pengaliran, dan pembersihan, asumsi mengenai hak gadai, hipotek, atau beban properti, dan tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu.
Lanjutannya ada pengembangan dengan masa guna terbatas. Misalnya jalur mobil pribadi, trotoar, pagar, dan area parkir dicatat sebagai pengembangan lahan dan mengalami depresiasi. Lahan yang diperoleh dan ditahan untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Lahan yang ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Biaya gedung, termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya ini mencakup satu, bahan, tenaga kerja, dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi, dan dua, ongkos profesional dan izin mendirikan bangunan. Next. Berikutnya ada biaya peralatan, termasuk semua biaya yang muncul untuk pengadaan peralatan dan penyiapannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup harga pembelian, ongkos pengangkutan dan penanganan, asuransi peralatan selama penghantaran, biaya dasar khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan instalasi, dan biaya uji coba. Berikut ada sebuah variasi, exercise 10.1. Pengeluaran dan tanda terima di bawah ini terkait dengan lahan, pengembangan lahan, dan gedung untuk perusahaan bisnis. Tentukan bagaimana klasifikasinya. Yang A, terdapat uang yang dipinjam untuk membayar kontraktor, diklasifikasikan sebagai wesel bayar. Kemudian yang B, pembayaran konstruksi dari hasil surat utang, diklasifikasikan sebagai gedung. C, biaya pengisian dan pembersihan tanah, diklasifikasikan sebagai lahan. D, penunggak pajak real estate untuk properti kiraan, diklasifikasikan sebagai lahan. E. Kebijakan premi asuransi 6 bulan selama konstruksi, diklasifikasikan sebagai gedung. Dan F. Pembayaran kembali premi asuransi 1 bulan karena konstruksi terlambat selesai sebagai gedung. Lanjutan soal yang tadi, untuk G, biaya arsitek untuk gedung diklasifikasikan sebagai gedung. H, biaya real estate yang dibeli sebagai plant site diklasifikasikan sebagai lahan atau tanah. Yang I, komisi yang dibayarkan kepada agen real estate jatuhnya kepada tanah. Pemasangan pagar di sekeliling properti diklasifikasikan sebagai pengembangan lahan. Biaya peruntuhan dan pemindahan gedung diklasifikasikan sebagai tanah. Hasil dari penyelamatan gedung yang hancur diklasifikasikan sebagai tanah. Kemudian biaya parkir sebagai pengembangan lahan. Biaya pohon dan semak-semak permanen sebagai tanah. Ya, berikutnya ada set berdiri sendiri. Biaya ini mencakup satu, bahan dan buruh langsung. Dua, pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama, menentukan biaya tambahan tidak tetap, dan yang kedua, menentukan sebagai sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Perusahaan banyak menggunakan metode yang kedua. Berikutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Tiga pendekatan disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama pembiayaan konstruksi. Kita dapat melihat di titik awal $0, tidak ada bunga selama konstruksi. Pada titik tengah, meningkat untuk biaya aset. Terus biaya aktual muncul selama konstruksi dengan modifikasi dari IFRS. Dan pada titik akhir, terdapat semua biaya pendanaan. Berikutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Lanjutan yang tadi, IFRS mempersyaratkan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi, konsisten dengan biaya historis,
Kapitalisasi mempertimbangkan 3 item. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat, kedua, kapitalisasi periode, dan yang ketiga, jumlah yang dikapitalisasikan. Oke, berikutnya aset yang memenuhi syarat. Membutuhkan periode waktu yang siap digunakan sesuai kehendak. Dan terdapat 2 jenis aset, yaitu yang pertama, aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Dan yang kedua, aset yang ditujukan untuk penjualan atau penyewaan dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Oke, berikutnya ada kapitalisasi periode, dimulai ketika pengeluaran untuk aset telah dibuat, aktivitas untuk mempersiapkan aset sedang berlangsung, dan biaya bunga sedang terjadi, dan berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap digunakan. Kemudian ada jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi yang mana yang lebih dikit? Yang pertama, biaya bunga aktual, dan yang kedua, bunga yang dapat dihindari. Jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Oke, berikutnya ada gambaran kapitalisasi bunga. Blue Corporation meminjam $200.000 dengan bunga 12% dari State Bank pada 1 Januari 2011. Untuk tujuan spesifik, konstruksi tujuan khusus peralatan yang digunakan dalam operasi. Konstruksi peralatan dimulai 1 Januari 2011, dan pengeluaran berikut dibuat sebelum proyek selesai pada 31 Desember 2011. Oke, berikut ada laporan pengeluaran aktual. Pada Januari pertama 2011, pengeluaran terjadi sebesar $100.000. Pada April 30, terjadi $150.000. November 1, $300.000. Dan Desember 31, 2011, sebesar $100.000. Jadi total pengeluaran pada 2011 sebesar $650.000. Oh, kemudian ada utang umum lainnya yang ada pada Januari 1, 2011. Yaitu yang pertama ada 500.000, 14%, 10 tahun pinjaman obligasi, dan 300.000, 10% bunga, 5 tahun wesel bayar. Oke, untuk mengakuisisinya itu terdapat 3 langkah. Yang pertama itu menentukan aset mana yang memenuhi syarat kapitalisasi bunga. Peralatan tujuan khusus memenuhi syarat karena membutuhkan periode waktu agar siap dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian langkah kedua itu menentukan kapitalisasi periode. Kapitalisasi periode adalah dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Karena pengeluaran dibuat dan biaya bunga terjadi selama periode ini, sementara konstruksi berlangsung. Oke, untuk langkah ketiga, hitunglah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Oke, jadi di sini ada tanggal. Kita akan membuat laporan. Pertama ada tanggal, pengeluaran aktual, kapitalisasi periode, dan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Pada Januari 1 keluar 100.000, kapitalisasi periode 12/12, karena awal bulan. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah $100.000. Kemudian pada April 30, pengeluaran aktual 150.000, kapitalisasi periode 8/12. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata $100.000. Kita dapat $100.000 karena 8/12 dikalikan dengan 150.000 menjadi $100.000. Kemudian pada November 1, $300.000,
kapitalisasi periode sebesar 2/12. Kita kalikan 2/12 dikalikan dengan 300.000, sehingga mendapat akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang sebesar 50.000 dolar untuk November 1. Dan pada Desember 31, pengeluaran aktual 100.000, kapitalisasi periode 0/12, dan akumulasi pengeluaran itu 0, karena 0/12 dikalikan dengan 100 menjadi 0. Sehingga kita dapat total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu 250.000. Oke, langkah keempat. Hitunglah bunga aktual dan dapat dihindari. Memilih tingkat bunga yang tepat. Untuk bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang secara khusus dipinjam untuk membiayai konstruksi aset. Gunakan tingkat bunga yang muncul pada pinjaman yang spesifik. Dua, untuk bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari hutang yang muncul untuk membiayai konstruksi aset. Gunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang periode tersebut. Oke, langkah keempat ini contoh nyatanya. Hitung bunga aktual dan yang dapat dihindari. Pertama, kita akan menghitung bunga aktual. Utang spesifik, itu utang sebesar 200.000 dolar, tingkat bunga 12%. Jadi bunga aktualnya itu 12% dikalikan dengan 200.000 dolar menjadi 24.000 dolar. Kemudian untuk kepada utang umum, 400.000, bunga 14%, bunga aktual 70%, dan 300.000, bunga 10%. Sehingga bunga aktual menjadi 30.000. Jadi total bunga aktualnya yaitu 124.000. Rata-rata tertimbang tingkat bunga pada hutang umum yaitu 100.000 dibandingkan dengan 800.000. Itu 12,5%. Kemudian kita akan menghitung bunga yang dapat dihindari. Akumulasi pengeluaran itu 200.000 dan 50.000. Tingkat bunganya itu 12% dan 12,5%. Sehingga kita kalikan bunga yang dapat dihindari itu 24.000 dan 6.250. Sehingga total bunga yang dapat dihindari 30.250. Oke, langkah kelima, kapitalisasi bunga yang dapat dihindari atau bunga aktual. Bunga yang dapat dihindari itu adalah 30.250, bunga aktualnya 124.000. Ayat jurnal untuk kapitalisasi bunganya itu, untuk mencatat bunga yang dapat dihindari, kita mencatat peralatan di debit sebesar 30.250 dan pengeluaran bunga di kredit sebesar 30.250. Selanjutnya, gambaran yang komprehensif. Pada 1 November 2010, Sheila Company mengontak Favor Construction Company untuk membangun gedung seharga 1.400.000 dolar pada lahan dengan biaya 100.000 dolar. Dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembayaran pertama. Sheila melakukan pembayaran berikutnya kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011. Pada Januari 1, 210.000 dolar, Maret 1, 300.000, Mei 1, 540.000, Desember 31, 450.000, sehingga totalnya menjadi 150.000 dolar, 1.500.000 dolar. Nah, untuk menjawabnya, kita dapat mencatat sebagai berikut. Paper konstruksi menyelesaikan gedung, siap ditempati pada 31 Desember 2011. Shalom memiliki sisa utang berikut ini pada 31 Desember 2011. Utang spesifik konstruksi, 15% 3 tahun, sebesar 750.000. Utang lainnya itu 10% 5 tahun, hasil bayar sebesar 550.000, dan 12% 10 tahun, sebesar 600.000. Puting hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011.
Ya, untuk mencatatnya sebagai berikut, kita akan menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011 terlebih dahulu. Pada Januari 1, total amount-nya 210.000 dikalikan dengan current year capitalization period, yaitu 12 per 12. Sehingga hasilnya 210.000. Pada Maret 1, 300.000 dikalikan dengan 10 per 12. Sehingga hasilnya 250.000. Mei 1, 540.000 dikalikan dengan 8 per 12, sehingga hasilnya 360.000. Dan pada Desember 31, 450.000 dikalikan dengan 0, sehingga hasilnya 0. Jadi total weighted average accumulated expenditures-nya itu sebesar 820.000. Oke, berikutnya hitunglah bunga yang dapat dihindari. Kita akan yaitu weighted average accumulated expenditures dikalikan dengan interest rate, yaitu 750.000 dikalikan dengan 0,15, yaitu construction note atau 15%, sehingga mendapat avoidable interest sebesar 112.500. Kemudian 70.000 dikalikan dengan 0,1104, yaitu weighted average of other debt. Kita dapat dari total interest dibagikan dengan total principal. Total interestnya sebesar 127.000 dibagikan dengan 100.150.000, sehingga mendapat 11,64%. Sehingga 70.000 kita kalikan dengan 11,64%, sehingga mendapat hasil 7.728. Kita jumlahkan dengan bunga yang dapat dihindari awal tadi itu sebesar 112.500, sehingga mendapat total bunga yang dapat dihindari 120.228. Oke, berikutnya hitunglah biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2011. Cara menghitungnya itu construction note dikalikan dengan 15%, yaitu 750.000 dikalikan dengan 15%, sehingga mendapat hasil 112.500. 5-year note 450.000 dikalikan dengan 0 atau 10% sama dengan 55.000. Dan 10-year bonds 600.000 dikalikan dengan 0,12 sama dengan 72.000, sehingga actual interestnya sebesar 239.500. Biaya bunga yang dikapitalisasi salah lebih sedikit dari 120.228 bunga yang dapat dihindari dan 239.500 atau 120.228. Untuk mencatatnya seperti berikut. Pada Januari 1, tanah di debit dan gedung atau CIP di debit juga sebesar 100 dan dikredit dibandingkan dengan kas sebesar 210. Pada Maret 1, untuk mencatatnya gedung di debit, kas di kredit sebesar 300.000. Pada Mei 1, gedung di debit, kas di kredit sebesar 540.000. Dan pada Desember 31, gedung di debit, kas di kredit 450.000. Dan kemudian gedung atau kapitalisasi bunga di debit dan pengeluaran bunga di debit juga sebesar 120.228 dan 119.272, dan kas di kredit sebesar 239.500. Ya, berikutnya pada 31 Desember 2011, Syala memperlihatkan jumlah bunga yang kapitalisasi baik sebagai bagian dari ikhtisar rugi, laba, atau pada catatan yang menyertai laporan keuangan. Other income and expense, interest kan dengan capitalized expense, capitalized interest, sehingga mendapat hasil 119.272.
Next. Ya, berikutnya ada akuisisi, masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Pertama ada pengeluaran untuk tanah. Biaya bunga yang dikapitalisasi merupakan bagian dari biaya gedung, bukan tanah. Dan kedua ada penghasilan bunga. Penghasilan bunga harus menjadi pengganti biaya bunga dalam menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasi. Yes. Slide berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Syareza. Waktu dan tempat dipersilakan. Penaksiran PPNI. Perusahaan harus mencatat properti, gedung, dan peralatan. Seperti pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima. Manapun yang lebih jelas. Diskonto, kas, diambil atau tidak, umumnya dianggap pengurangan biaya aset. Kontrakan pembayaran tertunda, aset dibeli melalui kredit jangka panjang dicatat pada nilai kini pertukaran. Kemudian borongan, alokasi total biaya di antara berbagai aset berbasis nilai pasar sebelumnya. Penerbitan saham, nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi nyata biaya properti yang diperoleh. Pertukaran aset non-moneter umumnya dihitung berbasis fair value aset yang diserahkan, fair value aset yang diterima, manapun yang lebih jelas. Perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi komersial. Air substansi komersial. Arti substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi, yaitu jika posisi ekonomis kedua pihak berubah, transaksi memiliki substansi komersial. Contohnya ada type of change, exchange has commercial substance, exchange lacks commercial substance, no cash received, and the other one is accounting guidance, recognize gains and losses immediately, before gains, recognize losses immediately. Penaksiran PPNI, pertukaran situasi kerugian. Perusahaan melihat kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Dasar pemikiran, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekuivalen kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Nah, di sini ada contoh soal Information Processing INC menukarkan mesinnya dengan model baru dari Jerod Business Solution INC. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku sebesar $8.000 atau biaya awal $12.000 kurang $4.000 akumulasi depresiasi dan fair value sebesar $6.000. Harga model baru itu adalah $16.000. Jared memberi information processing biaya tukar tambah sebesar $9.000 untuk mesin bekas tersebut. Information processing menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Di sini ada contoh dari jawabannya, yaitu ada list price of new machine itu sebesar $16.000, less trade-in allowance for used machine $9.000, cash payment due $7.000, fair value of used machine sebesar $6.000, cost of new machine itu $13.000. Information processing mencatat transaksi ini sebagai berikut. Peralatan 13.000, akumulasi 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 depresiasi peralatan sebesar 4.000, kerugian penjualan peralatan 2.000, peralatan 12.000, kas 7.000. Nah, kerugian penghapusan.
Jadi bisa dilihat ya, fair value of used mesin itu sebesar $6.000, book value of used mesin itu sebesar $8.000, loss on disposal of used mesin itu sebesar $2.000. Pertukaran situasi menguntungkan, memiliki substansi komersial. Perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera memperoleh keuntungan. Interest Interstate ya, transportation company menukarkan sejumlah truk bekas, ini contoh soalnya, plus kas untuk semi truk. Truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar $42.000 atau biaya $64.000 kurang dikurangi dengan $22.000 akumulasi depresiasi. Agen pembelian interstate berpengalaman di pasar barang bekas mengindikasikan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar sebesar $49.000. Sebagai tambahan, untuk truk, Interstate harus membayar $11.000 kas untuk semi-truck. Interstate menghitung biaya untuk semi-truck sebagai berikut. Contoh dari jawaban soal tadi adalah fair value of truck exchange itu sebesar $49 dari truk bekas memiliki nilai pasar itu. Cash paid itu sebesar $11.000 dan tinggal dijumlah menjadi totalnya $60.000 yaitu cost of semi-truck. Interstate mencatat pertukaran transaksi sebagai berikut. Semi-truck $60.000. Akumulasi depresiasi truck itu sebesar $22.000. Trucks $64.000. Keuntungan penjualan truk bekas $7.000. Kas $11.000. Fair value of used trucks itu sebesar $49.000. Cost of used truck tinggal dimasukin aja $64.000 less accumulated depreciation itu sebesar $22.000. Book value of used truck itu ada $42.000 dan gain on this dan dijumlahin itu hasilnya menjadi $7.000 yaitu gain on disposal of used trucks, keuntungan penjualan. Pertukaran situasi menguntungkan. Kekurangan substansi komersial. Sekarang asumsikan bahwa Interstate Transportation Company menukarkan kekurangan substansi komersial, yaitu posisi ekonomis interstate tidak berubah secara signifikan sebagai hasil dari pertukaran ini. Dalam hal ini, interstate menangguhkan keuntungan $7.000 dan mengurangi dasar untuk semita. Interstate mencatat perubahan transaksi sebagai berikut. Semi-truck $53.000, akumulasi depresiasi trucks itu $22.000, trucks $64.000, dan kas $11.000. Fair value of semi-truck $10.000, less gain deferred $7.000 dan dikurangin jadi totalnya $53.000 yaitu basis of semi-truck or atau book value of used trucks $42.000 plus cash tadi itu sebesar $11.000 dijumlahin menjadi $53.000 yaitu basis of semi-truck. Rangkuman keuntungan atau kerugian pertukaran aset non-moneter. 1. Compute the total gain or loss on the transaction
This amount is equal to the difference between the fair value of the asset given up and the book value of the asset given up. If loss is computed in step 1, always recognize the entire loss. And number 3 is if the gain is computed in step 1, and then A and the exchange has commercial substance, recognize the entire gain. And B and the exchange lacks commercial substance, and no gain is recognized. Ungkapan mencakup sifat transaksi kas, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan kerugian atau keuntungan dari pertukaran. Santana, contoh soal lagi. Santana Company menukarkan peralatan yang digunakan dalam operasi per pabriknya plus 2.000 dalam kas untuk peralatan serupa dan yang digunakan dalam operasi di Delaware Company. Informasi berikut berkaitan dengan pertukaran tersebut. Peralatan biaya itu ada Santana dan Delaware, yaitu sebesar 24.000, dan akumulasi depresiasi sebesar 19.000 dan 10.000. Fair value peralatan itu ada 13.500 dan 15.500. Nah, instruksinya untuk mempersiapkan ayat jurnal untuk mencatat pertukaran dalam pembukuan kedua perusahaan. Perhitungan keuntungan atau kerugian. Contoh jawabannya. Fair value peralatan yang diterima itu tadi 15.500 dan sedangkan Delaware itu menerima 13.500. Kas yang diterima atau dibayar itu ada 2.000, Santana dan Delaware itu menerima 2.000, kurang nilai buku peralatan itu tinggal dikurangin 28.000 dikurang 19.000, hasilnya 9.000 dan 28.000 dikurang 10.000 dan hasilnya 18.000 di Delaware. Keuntungan atau kerugian pada 4.500 dan juga dijumlahin aja Santana dan Delaware yang dikurang. Memiliki substansi komersial. Peralatan sebesar 15.500, akumulasi depresiasi sebesar 19.000, kas sebesar 2.000, peralatan sebesar 28.000, keuntungan pertukaran sebesar 4.500, dan Delaware itu ada kas sebesar 2.000, peralatan sebesar 13.500, akumulasi depresiasi sebesar 10.000, kerugian pertukaran sebesar 2.500, peralatan sebesar 28.000. Santana memiliki substansi komersial. Peralatan sebesar 15.500, akumulasi depresiasi sebesar 19.000, kas 2.000, peralatan 28.000, keuntungan penjualan peralatan sebesar 4.500. Santana, kekurangan substansi komersial. Peralatan itu dapatnya dari 15.500 dikurang 4.500, hasilnya 11.000, akumulasi depresiasi itu sebesar 19.000, kas sebesar 2.000, dan peralatan sebesar 28.000. Delaware memiliki substansi komersial. Kas sebesar 2.000, peralatan sebesar 13.500, akumulasi depresiasi sebesar 10.000, kerugian pembangunan peralatan sebesar 2.500, peralatan sebesar 28.000. Delaware, kekurangan substansi komersial. Kas sebesar 2.000, peralatan sebesar ya. Tadi ada Delaware, kekurangan substansi komersial. Itu sebesar kas sebesar 2.000, peralatan sebesar 13.500, akumulasi depresiasi sebesar 10.000, kerugian penjualan peralatan sebesar 2.500, peralatan sebesar 28.000. Bantuan
pemerintah. Dana bantuan merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. IFRS mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan atau pendekatan pendapatan pada basis sistematis yang menyesuaikannya dengan biaya terkait yang hendak digantikan. Di sini ada contoh soal bantuan untuk peralatan lab. AG Company menerima 500.000 subsidi dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2011. Biaya peralatan lab adalah 2 juta euros, memiliki masa guna 5 tahun, dan didepresiasi pada basis garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat bantuan ini dalam dua cara, yaitu cara pertama adalah pendapatan bantuan kredit tertunda untuk subsidi dan amortisasi pendapatan bantuan tertunda dari periode 5 tahun. Dan yang kedua ada kredit peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi nilai ini selama periode 5 tahun. Contoh satu, bantuan untuk peralatan lab. Jika AG memilih untuk mencatat penghasilan tertunda sebesar 500.000 dolar, perusahaan melunasinya dalam periode 5 tahun untuk pendapatan 100.000 dolar per tahun. Efeknya dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2019 adalah Statement of Financial Position, Non-Current Assets, Lab Equipment sebesar 2 juta dolar, less accumulated depreciation sebesar 400.000, dikurangi menjadi 1.600.000 non-current liabilities-nya, deferred grant revenue itu sebesar 300.000, current liabilities-nya itu ada deferred grant revenue itu 100.000, income statement grant revenue for the year 100.000, depreciation expense for the year 400.000, net income loss effect itu sebesar 300.000. Bantuan untuk peralatan lab. Jika AG memilih untuk mengurangi biaya peralatan lab, AG melaporkan peralatan pada 1.500.000, 2.500.000, mendepresiasikan jumlah ini selama periode 5 tahun. Efeknya dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2012 adalah Statement of Financial Position, itu adalah non-current asset, itu adalah equipment dan less accumulated depreciation. Lab equipment-nya itu sebesar 1.500.000 dan less accumulated depreciation-nya 300. Tinggal dikurangi dan totalnya menjadi 300.000, yaitu depreciation expense for the year. Kontribusi. Ketika perusahaan memasukkan aset non-moneter, perusahaan harus mencatat jumlah donasi sebagai pengeluaran pada fair value aset yang disumbangkan. Klien industri menyumbangkan tanah ke City of San Paulo untuk taman kota. Biaya tanah 80.000 dan memiliki fair value sebesar 110.000. Klien industri mencatat donasi ini sebagai berikut. Pengeluaran kontribusi sebesar 110.000, tanah 80.000, keuntungan penjualan tanah 30.000. Melihat biaya berikutnya untuk akuisisi sebagai aset, ketiga biaya bisa terukur secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa mendatang. Keuntungan ekonomis di masa mendatang akan memasukkan peningkatan pada 1. Masa guna, 2. Kuantitas produk yang dihasilkan, dan yang ketiga ada kualitas produk yang dihasilkan. Sini ada types of expenditure, major of types of expenditure, addition, increase, extension of existing assets, improvement and replacements, substitution of an improved asset for an existing one.
the arrangement and recognition movement of assets from one location to another. Repairs, expenditures that maintain asset in condition for operation. Type of expenditure. Addition, improvement, and replacement. Rearrangement and recognitions, repairs. Normal accounting treatment. Capitalize cost of addition to assets account. Remove cost of an accumulated depreciation on old asset. Recognizing any gain or loss. Capitalize cost of improvement, replacement. Expense cost of rearrangement and reorganization cost as expense. A. Ordinary expense cost of repairs when incurred. Major remove cost and accumulated depreciation of old asset. Recognizing any gain or loss. Capitalized cost of major repair. Perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan cara penjualan, pertukaran, konversi paksaan, atau ditinggalkan. Depresiasi harus dilakukan pada tanggal disposisi. Contoh soal penjualan aset gedung. Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya $20.000 ketika dibeli pada 1 Juli 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran 2.400 per tahun, menghasilkan saldo akumulasi depresiasi sebanyak 8.400 pada 31 Desember 2010. Mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 seharga 10.500. Persiapkan 10.500. Persiapkan ayat jurnal untuk yang pertama A. Update depresiasi untuk tahun 2011 dan yang B. Mencatat penjualan. Nah, contoh jawabannya itu ada depresiasi untuk tahun 2011, pengeluaran depresiasi sebesar 2.400 kali 8 per 12 per tahun, itu sebesar 1.600. Akumulasi depresiasi juga 1.600. Nah, mencatat penjualannya itu ada kas, itu sebesar 10.500, akumulasi depresiasi sebesar 10.000, mesin tadi sebesar 20.000, dan keuntungan penjualan adalah sebesar 500. Konversi paksaan. Kadang-kadang jasa aset dihentikan melalui sejenis konversi paksaan seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengapkiran. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang diperoleh kembali, misal asuransi perbaikan. Jika ada dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian, mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian seperti ini. Kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Contoh soal itu ada net realizable value. Kalian bisa lihat di sini. Nah, cara menghitung estimated selling cost and cost to complete-nya itu bisa dengan 120 kurang 30 kurang 10 sama dengan 80. Ya, begitulah. Nah, ini ada jawabannya. Biological asset sharing alpaka. Tuh, 7.700 dikurangin 975 itu sebesar 6.725. Unrealized holding gain or loss income itu sebesar 6.725. Yang B ada wool inventory sebesar 13.000. Unrealized holding gain or loss income itu sebesar 13.000. Cash sebesar 14.500. Cost of goods sold sebesar 13.000. Wool inventory sebesar 13.000. Sales revenue sebesar 14.500. D. Yang pertama adalah the birth of a baby up
alpaca may result in a gain on the initial recognition of the biological assets. Yang kedua, losses may result as the fair value of the older alpaca will likely decrease because the shearing is more limited than with the other alpacas. Soal jawaban E 810 itu ada working capital, current year, subsequent year. Itu ada current ratio overstated, no. Untuk subsequent year-nya no effect. Retained earnings, current year-nya no effect, dan subsequent year-nya juga no effect. Net income, current year-nya no effect, subsequent year-nya juga no effect. Yang kedua, working capital. Current year-nya overstate, subsequent year-nya no effect. Current ratio itu current year-nya overstate dan subsequent year-nya no effect. Retained earning current year-nya overstate, subsequent year-nya no effect. Net income current year-nya overstate, subsequent year-nya understate. Yang ketiga, working capital current year-nya overstate, subsequent year-nya no effect. Current ratio-nya overstate, subsequent year-nya no effect. Retained earnings current year-nya overstate, subsequent year-nya no effect. Net income-nya overstate, di current year overstate, subsequent year-nya understate. Assume that correct current ratio is greater than 1. This entry records the raw material at the current cost. Eliminate the 12,000 liability set up at Desember 31, 2015 and record the contractual liability for the purchase. This permits operation to be charged this year with the 108,000. The other is 12,000 of the cost having been charged to operation in 2015. Jawaban dari soal dari jawaban P91 adalah item A, B, C, D cost 400, costnya 470, 50, 830, 960. Ya, tinggal di ini aja ya, net realizable value-nya sama dengan 2016 catalog selling price less estimated cost to complete and sell. 2016 catalog price are in effect as of 12/1/15. Beginning inventory itu ada 80.000, purchases itu ada 290.000, purchases returns itu ada 28.000, total goods available ada 342.000, sales itu ada 415.000, sales returns ada 21.000,
394.000 less gross profit 35% of 394.000 itu udah 137 itu dikurangin ya jadi 256.100 ending inventory atau unadjusted for damage itu sebesar 85.000 dikurangin lagi 342.000 dengan 256 less goods on hand undamaged itu sama dengan 30.000 kali 1 kurang 35% itu dapatnya 19.500 inventory damage itu 66.400 less residual value of damage inventory 8.150 fire loss on inventory itu 58.250. Soal dan jawaban P97 maksud saya jawaban itu cost HHD 17.000 dan detail sebesar 25.000. Purchases itu costnya 82.500, retailnya 137.000. Paid in itu costnya sebesar 7.000, retailnya tidak ada, kosong. Purchases return costnya itu sebesar 2.300, retailnya 3.000. Transfer in from suburban itu ada branch sebesar 9.200, retailnya 13.000. Totalnya itu ada 113.400 dengan 172.000. Net market up-nya retailnya itu 8.000. Net market down-nya itu sebesar 4.000. Sales-nya sebesar 95.000. Maaf, saya ketiduran, Mbak. Maaf, Pak, saya ketiduran, Pak. Capek. Sales returns itu sebesar 2.400. Di cost, maaf ya. Retailnya 92.600. Uh, break age sebesar 400 di retail. Ending inventory at retail itu sebesar 83.000. Cost to retail ratio sebesar, nah ini rumusnya itu tinggal dibagi ya, dibagi sama itu tadi totalnya 113.000 di 113.400 dibagi sama 180.000 tadi. Inventory. Ya, sama dengan
hasilnya menjadi persen, 63%. Nah, endingnya ini itu ending inventory at LCNRB itu dengan 63% of HQ 83.000. Nah, hasilnya 52.260. Gimana, udah mau diudahin atau gimana? Ini gue gak tahu waktunya bisa cukup atau enggak. Tadi kan kita mulai jam 21.50. Sekarang udah 22.52. Gimana? Di di Zoom-nya ada jeda nggak sih? Gue takutnya jamnya kurang. Kenapa? Gue takutnya jamnya kurang. Iya sih. Tadi kan kita perlu bikin yang baru lagi ya. Iya, Bang. Seharusnya udah cukup sih seharusnya. Harusnya udah cukup ya. Kalau misalnya apa nggak cukup, gue buat apa ya? eh Gue slowin aja ya. Lu bikin outro aja atau apa kayak gitu. Outro berapa Slowin detik. ya, Ini kita kalau kalau kurang paling mah kata gue yakin cuman kurang detikan doang ya. ya 5 udah. detik, 4 detik gitu dong. Udah, tutup deh, tolong. Sekian dari kelompok kami, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,